semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Aplika Fioni Tambunan dengan NPM 25010200018. Satuan gramatik adalah setiap satuan bahasa yang mengandung makna leksikal maupun gramatikal dan menjadi unsur pembentukan dalam hierarki tata bahasa. Adapun satuan gramatik menurut para ahli, yang pertama Kiril Laksana pada tahun 1984 sampai pada tahun 1993 mengartikan satuan gramatikal sebagai hubungan antara satuan bahasa di mana satuan-satuan menjadi bagian dari satu yang lebih besar. Dalam hal ini morfem bergabung berbentuk kata, frasa, dan lain-lainnya. Dan kedua Ramlan. Yang ketiga Abdul Jabbar. Teori tata bahasa ini jika diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar ialah yang pertama morfem, satuan gramatikal terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan memiliki makna. Yang kedua kata, satuan gramatik bebas terkecil yang dapat berdiri sendiri dan merupakan unsur langsung pembentukan frasa atau kalimat. Yang ketiga frasa, satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi klausa. Yang keempat klausa dan kalimat, satuan gramatik yang lebih luas biasanya berpola intonasi tertentu dan mengungkapkan gagasan yang utuh. Kalimat, satuan gramatikal tertinggi yang dibatasi oleh jeda dan intonasi akhir tanya, berita atau perintah. Wacana, satuan bahasa terlengkap dan tertinggi yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau paragraf yang utuh. Kemudian, bentuk tunggal dan bentuk kompleksnya. Dalam kajian morfologi ini, bentuk tunggalnya adalah satuan gramatikal yang tidak tersusun dan bagian unsur lainnya hanya terdiri dari satu morfem dasar. Contohnya minum, buku, foto, dan kursi. Bentuk kompleksnya satuan gramatik yang berbentuk dari penggabungan dua morfem yang lebih, misalnya melalui proses afikasi atau reduplikasi pemajumukan. Satuan bebas dan satuan terikat. Satuan bebas adalah yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah ujaran yang memiliki potensi untuk menduduk berbagai fungsi. Yang kedua, satuan terikat. Satuan gramatikal yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus selalu digabungkan dengan bentuk lain untuk memiliki makna dan fungsi penuh. Contohnya awalan ber, me, dan akhiran an dan kan. Morfem dan morf, alomorf, dan kata. Dalam ilmu bahasa logistik ada 4 satuan bahasa mulai dari morfem, morf, alomorf, dan kata. Morfem adalah unit makna terkecil, morf adalah wujud konkret fisik morfem, dan alomorf adalah variasi atau anggota dari satuan morfem yang sama yang dibentukkan berbeda akibat pengaruh bunyi sekitarnya. Prinsip-prinsip pengenalan morfem. Yang pertama, prinsip pengenalan morfem adalah pedoman linguistik untuk mengidentifikasi satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dalam bahasa. Yang kedua, prinsip bentuk makna yang sama. Satuan bahasa yang memiliki struktur fonologis atau bunyi dan makna yang sama adalah morfem yang sama. Yang ketiga, prinsip beda bentuk tapi sama morfem. Satuan strukturnya berbeda tapi merupakan satu morfem jika memiliki makna dan fungsi yang sama. Yang keempat, prinsip bentuk sama tapi beda morfem. Bentuk yang sama bisa jadi morfem yang berbeda jika maknanya tidak memiliki hubungan sama sekali. Yang kelima, prinsip morfologi segmental dan supramental. Umumnya morfologi berwujud urutan fonem atau segmental, tetapi juga yang terwujud tekanan nada atau intonasi supramental yang mengubah makna kata. Yang terakhir, prinsip morfem atau 0 atau 0. Terdapat morfem yang secara fisik tidak memiliki wujud bunyi atau huruf, tetapi keberadaannya diakui karena maknanya ada dalam tata bahasa. Kesimpulan dari semua PPT ini ialah morfem merupakan satuan gramatik terkecil yang bermakna. Morfem dapat berupa bentuk bebas maupun terikat, memiliki wujud nyata yang disebut morf, serta dapat memiliki variasi bentuk yang disebut alomorf. Morfem tersebut membentuk kata dan satuan gramatik yang lebih besar dalam bahasa. Kemudian inilah daftar pustakanya. Sekian dari video saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat.